Sebelumnya terima kasih kepada tim Cisarul Ulum yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengisi Malhat ya, malam Ahad pada kesempatan hari ini. Jika sekarang di luar sana banyak dari mereka yang bergandengan dengan pasangan haramnya, mari kita di sini bergandengan bersama-sama menuju surganya. Jika di luar sana mereka berbahagia dengan pasangan haramnya, mari kita lebih berbahagia lagi di sini, di Taman Surga. Ya kan, majelis taklim kan termasuk Taman Surga. Nah, langsung saja ya, saya mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam Ahad hari ini, pada malam hari ini di majelis yang semoga Allah rahmati. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabiut tabiin dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita yang berada di majelis pada malam hari ini termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa istiqomah. Temanya tadi tak mengapa pernah jatuh asal bangkit dengan ya bangkit dengan taubat. Ya Ustaz. Jadi sepertinya iya. Ini ya. Ini halamannya nggak ada yang nggak benar sebenarnya. Halamannya ada yang belum saya ganti, nggak apa-apa ya. Insya Allah tidak mengurangi makna yang ada di dalamnya. Tak apa pernah jatuh asal bangkit dengan taubat. Kita ini manusia biasa. Pastinya pernah berbuat salah. Pastinya pernah terjatuh ke dalam maksiat. Kita manusia yang memiliki sifat lemah, kita juga sering kali mengikuti hawa nafsu kita juga tergesa-gesa, dan kita juga sering lalai. Mungkin slide selanjutnya bisa digeser ke bawah. Nah, kita hanyalah manusia biasa. Yang pertama, kita itu memiliki hawa nafsu. Dan di mana hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada sesuatu yang buruk, sesuatu maksiat. Contoh, kita tahu bahwa bermalas-malasan itu sesuatu yang dilarang. Tapi kita masih sering bermalas-malasan. Kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita. Ini secara ringannya aja. Atau mungkin yang lebih parah bisa di luar sana ada yang mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Mereka berzina, mereka meninggalkan sholat, mereka dan lain-lain. Padahal Allah sudah memperingati kita. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena apa? Coba diperbesar bisa? Apa ya? Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena ia menyesatkanmu dari jalan Allah. Hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Terus yang kedua itu lalai. Lalai. Kalau lalai itu apa? Ada yang tahu lalai itu apa? Apa itu lalai?
lalai dari segala hal yang kita dalam perbuatan kita, dari segi apa itu, dari segi ibadah maupun dari segi pekerjaan. Begitu Ustazah. Nah, ya, lalai itu keadaan ketika kita tidak mengingat Allah. Lalai itu keadaan ketika kita lupa bahwa nantinya di akhirat itu akan ada balasan. Itu lalai. Kalau di suratnya itu kan, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Jadi dilarang lalai. Kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu, di situ diterangkan bahwa mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka lebih sebentar. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, dan mereka itu orang-orang yang lalai. Itu kalau dalam surat Al-A'raf ayat 179. Jadi orang yang lalai itu ketika hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami kebesaran Allah, seperti itu. Terus ketika matanya tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Ketika telinganya tidak bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang baik, kayak misalkan mendengar azan tapi dia tidak bersegera untuk sholat. Itu termasuk orang-orang yang lalai. Ya kan, orang-orang yang lalai dari sholatnya, seperti itu. Kan ada kalimat seperti itu di surat Al-Asr. Orang rugi ya, orang yang merugi adalah orang yang lalai dari sholatnya. Mereka mendengar, mereka memiliki telinga, mereka mendengar azan, tapi tidak bisa membuat mereka berjalan ke arah kebenaran. Itu. Dan sifat manusia itu, dan lalai itu termasuk salah satu sifat manusia. Jadi semua orang pasti pernah lalai. Terus yang ketiga, tergesa-gesa. Kita terkadang manusia itu sering nggak sabaran, kayak pengen sesuatu, inginnya langsung terjadi, meminta sesuatu pengennya langsung dapat, dan lain sebagainya. Dan terkadang karena keinginan kita yang begitu tinggi, begitu kuat, kita menghalalkan segala cara. Mungkin pengen uang banyak, terus ingin cara yang cepat, kemudian dia mencuri, atau yang lebih tinggi mungkin ya, kayak para pejabat-pejabat mungkin kayak korupsi seperti itu kan. Mereka kan tergesa-gesa ingin kaya, makanya mereka menghalalkan segala cara. Terus yang keempat itu sifat apa tadi? Lemah. Kita itu sering, seorang yang berilmu pun tidak menjamin ya, tidak menjamin dia kuat, karena kita diciptakan sebagai seorang makhluk yang lemah. Lemah akan godaan, lemah akan sesuatu yang terlihat menyenangkan. Dan itu sebenarnya empat hal tadi itu adalah bukti bahwa kita hanya manusia biasa. Kita itu punya peluang ke dalam maksiat. Dan itu nggak apa-apa, karena kita manusia, kita kan bukan malaikat. Malaikat, kalau malaikat itu pasti taat terus, tapi kalau kita manusia kan banyak godaan. Kita banyak godaan. Dan sedangkan kita memiliki 4 sifat tadi. 4 hal tadi. Jadi wajar. Ada yang mengangkat tangan. Tapi sesi bertanya nanti kan ya, Kak?
Iya Kak, setelah penyampaian materi. Oh ya, oke. Kita jadi wajar gitu, wajar kalau kita pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat karena kita manusia biasa. Kita manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Seperti itu. Bisa lanjut? Nah, ini hawa nafsu. Hawa nafsu menjadikan kita mengikuti keinginan kita sendiri. Padahal kita hidup di dunia ini harus mengikuti keinginannya siapa? Keinginannya kita atau keinginannya Allah? Keinginannya Allah kan. Mungkin kita kadang-kadang ada keinginan untuk memiliki someone gitu ya. Someone to talk gitu. Yang merasa sendiri mungkin. Aduh, aku butuh banget ini teman curhat, teman sharing-sharing gitu. Mungkin kadang kita membutuh someone to talk gitu. Terus merasa, nggak apa-apa deh, dia kan orangnya baik kok. Dia sopan kok. Dia bertanggung jawab. Kayaknya nggak apa-apa deh. Ya kan? Kita ingin gitu. Kita ingin. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan selalu mengikuti keinginan diri kita sendiri. Padahal kita hidup bukan atas keinginannya kita, atas keinginannya Allah. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus melawan bahkan diri kita sendiri gitu untuk menjadi seseorang yang menjadi seseorang yang Allah inginkan. Kita itu hidup bukan untuk mengikuti keinginan kita sendiri, tapi untuk mengikuti keinginannya Allah. Dan kadang hawa nafsu itu menjadikan kita lebih cenderung mengikuti keinginan diri kita sendiri. Selalai, itu lupa kepada Allah. Seperti tadi ya, kita memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami, kita memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar, dan kita memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Terus tergesa-gesa, bertindak tanpa berpikir panjang, menghalalkan segala cara, ibaratnya kayak gitu. Entah kita tidak berpikir itu baik atau buruk, yang penting kita sampai gitu. Terus lemah, mudah kalah dengan godaan. Kita mudah kalah dengan godaan. Kayak misal, simpelnya sih kayak ini ya. Kita sudah bertekad untuk menjadi jovisa gitu, jomblo visabilillah. Tiba-tiba ada yang DM gitu, misal DM, aduh, Assalamualaikum Ukti gitu. Terus, wah, ngelihat profilnya, wah ini soleh nih, kayaknya soleh. Nggak ada ya, nggak ada laki soleh itu mendekati kita dengan cara mendm-DM yang modus-modus seperti itu, nggak ada. Nah itu, karena kita lemah oleh godaan. Kita disapa sedikit kalah. Padahal kita sudah niat, uh, insya Allah menjadi jovisa, jomblo visabilillah gitu. Tapi digoda sedikit aja udah kalah, lemah. Ngelihat orang pakai gamis, ngelihat laki-laki pakai gamis, pakai baju koko, pakai ini, disapa doang, kita lemah. Padahal mungkin dia kadang sekedar modus gitu. Cover kan sekarang banyak ya, uh, profilnya orang, profilnya pakai peci, pakai koko, pakai gamis, postingannya nasihat-nasihat. Ternyata dia suka mendekati banyak perempuan gitu. Atau mungkin perempuan-perempuan yang kelihatannya solihah gitu. Postingan-postingannya mungkin nasihat-nasihat atau apa. Ternyata dia juga tidak bisa bisa menjaga dirinya. Maksudnya kayak ada yang dia dia mendm laki-laki atau mungkin tebar pesona, menimbulkan syahwat laki kayak gitu. Itu. Dan kita itu kadang kalau perempuan itu memang lumayan lemah di ini ya, hatinya tuh lebih lemah gitu. Uh, Mendengar mungkin kayak DM-an terlihat manis aja kadang udah, aduh ini nih soleh nih gitu. Padahal orang soleh itu nggak akan ya, orang soleh itu nggak akan mendekati kita dengan cara yang salah. Orang soleh tidak akan mendekati kita dengan cara yang salah. Dan kadang kita tertipu oleh cover yang kelihatannya, wah kiai nih, anak kiai misal, wah ustadz nih gitu. Padahal nggak menjamin ya, menghafal Quran nih gitu.
dan tidak menjaminnya. Karena kita itu lemah. Kita manusia diciptakan lemah, sering lemah gitu dengan godaan-godaan yang ada. Itu contoh simpelnya ya. Mungkin godaan lain kayak misal seorang penghafal Al-Quran. Seharusnya dia murojaah, tapi dia lemah, kalah. Dia mungkin lebih memilih bermain HP dibanding murojaah. Dia mungkin lebih memilih menonton film dibanding murojaah. Nah, seperti itu. Itu contoh lain. Bisa di slide. Diganti selanjutnya, halaman selanjutnya, Kak. Iya. Nah, kita memiliki nafsu, tapi kita diberi akal untuk mengendalikannya. Kita memang sering lalai, tapi kita diberi waktu untuk belajar. Kita memang lemah, tapi kita punya doa untuk meminta kekuatan. Ya, lawannya kita itu nafsu, lawannya kita itu sifat lalai, lawannya kita itu sifat lemah kita itu sendiri. Tapi kita diberi akal untuk mengendalikannya. Kita tidak seperti hewan, tidak seperti hewan yang tidak mempunyai akal, yang mereka bisa bertindak semau mereka sendiri, yang tidak perlu mengerti yang benar dan yang buruk. Tapi kan kita memiliki akal, kita bisa berpikir nih, oh ini benar, ini salah, oh ini baik, ini tidak baik, seperti itu. Jadi kita punya akal untuk melawan nafsu kita. Ketika nafsu kita mengarahkan kita kepada keburukan, akal kita ini akan melawannya. Oh itu nggak baik, loh itu nggak baik, itu nggak baik. Sehingga kita seharusnya kalau kita mengaku sebagai seseorang yang berilmu, yang beriman, kita akan mengikuti akal kita dibanding nafsunya kita. Terus yang berikutnya, kita memang sering lalai, tapi kita diberi waktu untuk belajar. Lalai itu kan sifat. Lalai itu kan tadi lupa dengan Allah, terus lupa bahwa nantinya perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya. Pokoknya keadaan di mana kita lupa bahwa kita itu hidup untuk Allah. Itu kan lalai. Kita diberi waktu untuk belajar. Selagi kita masih punya nyawa, sebenarnya kita itu diperintahkan untuk belajar. Karena sifat lalai itu kan berasal dari mungkin ketidaktahuan. Salah satunya ketidaktahuan. Dan untuk melawan ketidaktahuan itu berarti kita harus belajar. Terus yang berikutnya, kita lemah. Manusia itu memang lemah, sangat lemah. Tapi kan kita punya Allah. Manusia itu lemah tanpa Allah. Kita punya doa untuk meminta kekuatan. Kita bisa kok minta biar Allah selalu bersama kita. Kita bisa kok minta biar Allah istiqomahkan kita, biar kita nggak terjatuh ke dalam maksiat, biar kita nggak terus-menerus di dalam hal keburukan gitu. Dan Allah itu nggak akan membiarkan seorang hamba itu terus-menerus terjebak dalam keburukan selagi dia berusaha untuk kembali kepada Allah. Selanjutnya 30 sampai 40 menit ya, Kak. Ini cepet aja deh ya. Iya, Kak. Nah, pendosa hebat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini surat Al-A'raf. Kok Al-A'raf? Az-Zumar. Al-A'raf mah tadi ya, yang lalai. Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terkadang sifat manusia itu, misal kita sudah mengetahui ilmunya, oh bahwa ini sebuah dosa, bahwa itu sebuah dosa. Terus kita tidak sengaja atau mungkin secara tidak sadar ya, sengaja kayak gitu. Sengaja itu pasti sadar ya. Ya, intinya kita lalai gitulah. Ternyata kita melakukan sebuah dosa.
dosanya mungkin bagi kita itu kayak dosa berat banget, ini berat banget gitu. Nah kadang karena sebuah dosa kita jadinya malu. Kita malu bahkan untuk sekedar meminta kepada Allah aja malu. Kayak untuk berdoa, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Gitu aja malu karena kita merasa dosaku banyak banget ini. Kemarin aku habis melakukan ini. Mungkin kemarin aku pergi sama fulan atau fulanah habis melakukan ini, habis itu kayak gitu. Mungkin ini contoh aja atau aku lalai dari hafalannya aku hilang. Yang dulunya mungkin 3 juz sekarang cuman berapa surat, 3 surat, trikul gitu mungkin. Itu kan salah satu apa ya, sifat ini ya. Jadi kita malu karena kita seorang pendosa yang hebat. Sebenarnya sifat malu itu, malu akan dosa itu baik. Cuman terkadang karena kita terlalu malu, jadi setan membisikkan di situ kayak seolah-olah kamu itu pendosa, seorang pendosa, kamu itu kotor banget, kamu itu hina sekali gitu. Jadi setan itu tahu kan, setan tahu Allah itu mencintai seorang hamba yang bertaubat. Jadi setan berusaha untuk menghalang-halangi seorang hamba yang ingin bertaubat. Makanya dia membuat seorang hamba yang pendosa, seorang pendosa hebat, enggan untuk bertaubat. Padahal nih, dosa banyak bukan tanda kamu tak pantas berdosa, bukan penghalang untuk kamu kembali atau bertaubat. Justru karena dosa yang banyak itu, kita seharusnya lebih banyak berdoa dan bertaubat. Kayak gitu. Kadang sifat malu terhadap dosa itu membuat kita malah enggan ya. Padahal seharusnya kalau kita merasa kita seorang pendosa, kalau kita merasa kita nih banyak salahnya, banyak dosanya, harusnya kita lebih sering-sering berdoa, meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah, aku ini banyak dosanya. Kemarin aku melakukan ini. Ampuni, ampuni aku karena aku telah lalai, karena aku telah melakukan dosa hebat ini, itu, gitu. Seharusnya kita lebih banyak berdoa. Ya, itu. Memang kadang-kadang setan itu ini ya, sangat senang ketika seorang hamba itu tidak pulang kepada Tuhannya. Makanya dia menghalang-halangi kita. Padahal Allah itu sudah berfirman ya, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi, dosa itu bukan penghalang kita untuk mendapat kasih sayang Allah. Dosa itu bukan penghalang kita untuk mendapat hidayah Allah. Selagi kita mau untuk kembali, selagi kita mau untuk memohon ampunan dan bertaubat. Kadang-kadang yang membuat kita susah untuk kembali itu salah satunya berputus asa ini. Berputus asa dari rahmat Allah. Malu gitu. Karena kita udah banyak banget dosanya, udah banyak banget lalainya kayak gitu. Coba kalau di luar sana mungkin ada seseorang yang mungkin pakaiannya tidak benar. Maksudnya gini, uh, kayak misal dia banyak tatonya, dia mungkin nakal, dia berandal, terus dia tuh kadang-kadang ingin kembali kepada Allah, tapi dia kadang melihat dirinya sendiri kayak, aku banyak tatonya, memang Allah mau nerima sholatnya aku ini udah pernah minum minuman keras, memang Allah mau menerima taubatnya aku ini sudah pernah berzina misal, memang Allah mau menerima taubatnya aku. Padahal yang Allah butuhkan itu proses kita kembalinya, proses kita berdoa, proses kita memohon, menangis, meminta kepada Allah. Itu yang Allah sukai, itu yang Allah cintai. Bahkan seorang pezina, mungkin kita sudah sering mendengar ya, seorang pezina yang dimana dia berbuat kebaikan dengan membantu seorang anjing mengambilkan minum, itu bahkan Allah ampuni. Allah masukkan ke dalam jannahnya. Atau seorang pembunuh yang dia membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat, dia bertanya kepada seorang ahlu ilmi,
ahlu ilmi pertama dia menjawab, enggak, kamu itu pendosa hebat, susah. Nah, akhirnya seorang pembunuh ini membunuhlah ahli ilmu ini. Jadi genap yang dibunuh 100 orang. Tapi dia nggak menyerah. Dia datangi ahli ilmu yang lain dan bertanya, aku telah membunuh 100 orang. Apakah dosaku? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Terus ahli ilmu ini menjawab, iya, Allah mengampuni segala bentuk dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dari yang kecil, yang besar, selagi dia mau bertaubat. Ya, itu kuncinya. Taubat. Kita kita pernah terjatuh, nggak apa-apa. Yang penting kita mau bertaubat. Kita pernah terjerumus ke dalam maksiat, nggak apa-apa. Yang penting kita mau bertaubat. Intinya satu, kita kembali kepada Allah. Selanjutnya, Kak. Nah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ke bawah lagi, Kak. Sedikit. Nah, orang beriman pasti percaya bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang beriman pasti percaya bahwa Allah mencintai pendosa yang mau bertaubat. Jadi, yang seharusnya putus asa dari rahmat Allah itu bukan orang beriman. Kalau orang beriman itu seharusnya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang beriman itu pasti percaya bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah mencintai seorang pendosa yang mau bertaubat. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, tetaplah kembali kepada Allah. Karena Allah itu sangat-sangat mencintai hambanya. Digeser, Kak. Nah, ke atas. Nah, ini ya. Ini yang salah nih. Maksiat, malu, terus putus asa. Ya, yang benar, maksiat, malu, terus bertaubat. Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan ya. Terkadang tuh maksiat atau dosa itu membuat kita malu. Sebenarnya, malu akan maksiat itu bukti bahwa kita masih punya iman. Karena kalau seseorang yang bangga dengan maksiatnya, itu malah nanti jadinya ini ya, apa yang nggak merasa bahwa itu maksiat, yang dia melakukan maksiat tapi tetap tetap diberi kenikmatan sama Allah. Gitu. Lupa istilahnya. Mungkin ada yang tahu? Kan sharing ya. Ada yang tahu? Jadi kita melakukan maksiat, kita nggak malu nih, kita bangga dengan maksiat kita, tapi Allah nggak mencabut kenikmatan kita. Allah malah melimpahkan nikmat kepada kita. Jadi kita kadang merasa kayak ini tuh nggak apa-apa. Namanya apa ya? Ada yang tahu istilahnya? Mungkin yang lain nggak tahu. Ya, nanti ya. Terus ke bawah, Kak. Nah, selagi kita tidak bangga dengan maksiat yang dilakukan, maka Allah pasti mengampuni. Karena Allah itu berfirman ya. Jadi Allah Allah mengampuni segala bentuk dosa kecuali dosa yang dilakukan secara bangga gitu. Makanya kalau kita masih malu dengan dosa yang kita lakukan, itu berarti bukti bahwa Allah pasti mengampuni loh selagi kita berdoa, selagi kita meminta. Selagi nyawa belum diambil, maka Allah masih memberi kita kesempatan untuk memohon ampunan. Selagi nyawa belum diambil, maka Allah masih memberi kita kesempatan untuk memohon ampunan. Jadi yang membuat kita itu habis masa untuk bertaubatnya itu hanya kematian. Selagi kita masih memiliki nyawa, berarti kita masih berhak untuk bertaubat. Berarti Allah masih menginginkan kita untuk kembali. Bawahnya selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi,
Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian ketika menemukan kembali barangnya yang hilang. Sangat gembira. Kalau di kisahnya itu seorang yang di padang pasir, dia kehilangan untanya. Terus dia mencari-cari, gak ketemu-temu sampai dia ketiduran. Pas bangun, untanya udah kembali. Saking senangnya, dia sampai mengatakan, eh aku, Allah, aku Tuhanmu, dan engkau hambaku. Saking senangnya dia nggak sadar kalau kalimatnya itu salah gitu. Itu Allah lebih senang, lebih senang lagi ketika mendapatkan hamba-hambanya itu kembali kepada jalannya, kembali pulang ke jalan yang benar kayak gitu. Allah tuh senang banget kalau kita bertaubat. Allah tuh senang banget kalau kita mohon, apalagi sampai menangis, menyesali. Allah senang banget. Nggak ada ya. Kita kalau diminta sesuatu, diminta terus-terusan itu pasti nggak enak lama-lama kayak apa sih ini kok minta-minta terus. Tapi Allah nggak. Kalau kita sering meminta, kalau kita sering memohon, kalau kita sering berdoa, justru Allah semakin mencintai kita. Karena doa itu termasuk ibadah. Doa itu ibadah. Makanya setan itu selalu menghalang-halangi kita untuk berdoa. Karena doa aja itu ibadah. Terus taubat at-taubah, kembali. Arti istilahnya meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesalinya, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Itu taubat ya. Itu taubat yang benar, definisi taubat itu kayak gitu. Kalau kita cuma nyesel tapi enggak bertekad untuk mengulanginya, atau bahkan niat untuk mengulangnya, mungkin sekarang kayak, iya aku nyesel banget nih melakukan ini, tapi besok aku mau lagi ah. Nah, itu berarti bukan termasuk taubat ya, itu menyesal saja, belum sampai di tahap bertaubat. Ini poin selanjutnya, Allah sangat mencintai taubat. Allah tidak bosan menerima hamba yang kembali, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Allah itu sangat mencintai seorang hamba yang memohon, meminta kepadanya. Sebesar apapun dosa seseorang, Allah tetap membuka pintu ampunan. Allah tetap membuka pintu ampunan. Selagi nyawa kita masih ada, itu berarti pintu ampunan masih terbuka lebar, sangat lebar. Bahkan di dalam hadis itu ada ketika kita mendekat satu hasta, Allah mendekat ketika kita mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu hasta. Ketika kita mendekat satu hasta, Allah mendekat satu depak. Terus ketika kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekati dengan berlari. Jadi Allah itu sangat-sangat senang ketika kita mau kembali, ketika kita mau berdoa kepadanya, seperti itu. Selanjutnya Kak, ini kayaknya udah mau selesai ya materinya. Nah, bagaimana jika nanti, maksudnya ini, gimana kalau misalkan kita itu kayak, Allah kan maha pengampun, pasti maulah mengampuni aku. Udahlah nanti aja taubatnya, nanti ajalah selagi aku masih seneng kok ini, dengan maksiat ini masih nyaman, masih mengenakan. Nah, itu kadang kita merasa aman ya, merasa aman dengan sifat-sifat Allah yang maha pengampun itu, maha pengasih itu. Kadang kita merasa aman, padahal itu adalah sifat-sifat Allah ketika seorang hambanya itu kembali. Kalau kita misalkan terlalu nyaman dengan maksiat, sifat Allah itu nggak seperti itu. Tapi Allah itu maha memberi azab yang pedih, yang berat gitu kan. Kita ingatnya tuh itu kalau lagi bermaksiat. Tapi kalau kita ingin bertaubat, kita ingatnya Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Jangan menunda taubat. Karena kita tidak tahu, satu, kematian
yang tak pandang umur, kematian. Jadi selagi kita masih diberi nyawa, memang kita masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tapi jangan juga menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut kesempatan itu. Kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, di tenggorokan. Jangan sampai kita seperti Firaun yang mana dia mengakui dia waktu di laut itu dia sudah hampir mengakui Allah, tapi nyawanya sudah sampai tenggorokan. Jadi tidak Allah terima taubatnya. Jangan sampai ya. Jadi selagi waktu kita masih banyak, masih panjang, ayo mari kita berusaha untuk segera kembali. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan dicabut. Terus yang kedua, kalau kita menunda-nunda, kalau kita nanti-nanti, hati kita semakin keras karena maksiat itu mengeraskan hati karena mengotori hati gitu. Karena maksiat itu mengotori hati. Jadi kalau kita semakin terus menunda, dosa kita akan semakin menutup hati kita. Nanti kita akan semakin sulit untuk meninggalkan dosa. Nanti kita akan semakin sulit untuk melangkah bertaubat. Itu. Jadi selagi kita masih berpikir untuk bertaubat, segeralah bertaubat. Karena kalau kita menunda, lama-lama hati kita nanti mati. Nanti kita kehilangan hidayah. Na'udzubillah ini menunda taubat hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan atau justru membuat hati kita semakin nyaman dengan dosa hingga sulit bertaubat. Itu ya. Ini kesimpulan dari 2 poin di samping. Menunda taubat hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan atau justru membuat kita semakin nyaman dengan dosa hingga sulit bertaubat. Selanjutnya, sat ya. Syarat taubat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi kita kembalinya itu hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk jabatan, bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk pandangan manusia ya. Kita bertaubat itu semata-mata lillah. Kan innamal a'malu biniat. Kalau kita niatkan karena Allah, kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan hanya untuk manusia, hanya untuk pujian, ya kita dapatnya pujian doang. Di akhirat kita nggak mendapatkan apa-apa. Atau justru bahkan mendapatkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Nah ini. Syarat taubat ya kita harus menyesal. Kalau kita berdoa astagfirullah, astagfirullah, tapi di dalam hati kita nggak menyesal ya sama aja. Jadi kita membohongi. Kita berbohong. Terus ketiga, berhenti dari dosa tersebut. Jadi kita harus berusaha untuk berhenti. Meskipun kadang mungkin tanpa sengaja terjatuh lagi, tapi kita harus tetap berusaha untuk berhenti. Kalau kita tidak ada usaha untuk berhenti, berarti kita belum benar-benar bertaubat. Terus yang keempat, dilakukan sebelum terlambat. Maksudnya, sebelum nyawa kita dicabut. Kalau kayak Fir'aun, yang waktu dia mengakui Allah itu waktu nyawanya sudah sampai di kerongkongan, itu kan sudah terlambat. Nggak bisa, Allah udah nggak menerima taubatnya. Terus yang kelima, mengembalikan hak manusia. Misalkan dosa yang diperbuat itu mencuri. Kembalikan, kalau kita ingin bertaubat dari dosa itu, ya kembalikan barangnya kepada yang punya dulu. Atau kita menyakiti orang lain, kita minta maaf dulu ke orangnya. Terus setelah itu bertaubat. Mungkin pernah memfitnah orang, kita minta maaf dulu, tabayun sama orangnya. Terus dan kita bertaubat. Kemudian menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jangan cuma berdoa kepada Allah doang tapi kita tidak menyelesaikan urusan kepada manusia, itu tidak benar-benar bertaubat. Nanti syarat taubatnya tidak terchecklist semua dan taubatnya itu udah pasti nggak sempurna. Terus selanjutnya maksudnya itu yang quotes di sebelahnya,
Ini sudah selesai. Salah satu bukti cinta Allah kepada kita adalah Dia tidak membiarkan kita, tetap memberi rezeki, mengizinkan kita bernafas meskipun kita seorang pendosa. Itu sudah bukti bahwa kita sangat-sangat dicintai oleh Allah. Masa kita nggak mau kembali sama Allah? Masa kita terus-terusan mau bermaksiat terus? Padahal Allah sebegitu cintanya sama kita. Kita berbuat maksiat, tapi Allah nggak meninggalkan kita. Justru orang-orang yang kita kadang berharap bahwa mereka sangat mengerti kita, tapi nyatanya mereka pergi ketika kita membuat mereka kecewa. Tapi Allah, kita bahkan sering membuat Allah kecewa dengan kita melakukan maksiat, dengan kita tidak menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, kita melanggar perintahnya, atau kita sering lalai terhadap apa yang telah telah Allah, telah beliau, kita sering lalai atas perintahnya begitu. Tapi Allah tidak meninggalkan kita, tetap mencintai kita, tetap memberi harapan-harapan. Ayo bertaubat, ayo kembali, tetap menunggu taubat kita. Nah, begitu cintanya Allah sama kita. Masa kita mau terus-menerus terjatuh? Ayolah bangkit. Ayo kita berjalan ke atas. Misalkan kita sekarang lagi berada terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke jurang maksiat, ayo kita kembali. Sekalipun itu harus merangkak ke atas, sekalipun itu harus merangkak menuju jalan kebaikan. Ya, karena berjalan tertatih-tatih menuju kebenaran itu lebih baik daripada kita sukarela terjatuh kepada kemaksiatan. Begitu. Materinya sudah selesai. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.